Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan ya? Enggak, maksudnya ininya ketunduan enggak? Langsung saja ya ibu-ibu, acara kita lanjutkan. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda, Nadia dan Zahra, santri dari Ponpes Al-Amin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله الشاكرين. ومن يرد
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya Ibu, luar biasa suara santri-santri kita ini. Mudah-mudahan nanti bakal jadi ustazah seperti Ustazah Ainela. Amin. Berikutnya acara selanjutnya yaitu sambutan pertama dari pengasuh dari Ponpes Al Amin yang juga Ketua Fatayat Kecamatan Bengkong, seorang ibu muda yang aktif yang luar biasa. Kita silakan kepada Ustazah Airin SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa nusallimu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita semuanya yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita jauh-jauh dari Pekanbaru, yang masya Allah wajahnya teduh sesuai ilmunya ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Nela Luki. Terima kasih Ustazah sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan di sebelah kanan Ustazah juga ada sahabat saya, beliau juga adalah Ketua PC Fatayat Kota, Ustazah Fitri Humaymin Didiana SPD.
SPDI, Masya Allah. Alhamdulillah juga ibu-ibu hadir di sini, Masya Allah luar biasa, jauh-jauh datang dari Singapura. Orang tua kami ada Pak Haji Rusli, Masya Allah, Bapak terima kasih saking fansnya kepada Ustazah Luki, dan beliau adalah followers lama katanya Ustazah. Masya Allah, terima kasih Bapak. Dan yang saya hormati tentunya hadir juga Ketua BKMP, orang tua kami Mbak Jaini, dan hadir juga di sini teman-teman kita. Alhamdulillah acara ini disupport juga oleh Ketua Permata Bengkong Indah. Masya Allah, terima kasih Ibu Nur beserta jemaahnya yang sangat luar biasa menyiapkan acara hari ini, dan teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada ibu-ibu semuanya. Pertama-tama kita panjatkan pujian buat Allah Azza wa Jalla, syukur buat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, Masya Allah luar biasa, dengan Ustazah kondang kita, tidak lain dan tidak ada bukan, kita sama-sama ingin memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin MCD Batam, yang mana lingkungannya juga ada di lingkungan Bengkong Indah juga, kami mohon doa dan dukungannya dari ibu semuanya masyarakat untuk Ponpes Al-Amin, yang mana alhamdulillah tadi yang baca Quran juga adalah santri-santri kami salah satunya. Mohon doa dan dukungannya bisa memberi dan mudah-mudahan coba dicek nantinya santriwatinya menjadi santri yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa bermanfaat ilmunya di dunia wal akhirah. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Kebetulan ini sudah bulan Januari ya Bapak Ibu semuanya, kami sudah buka pendaftaran juga. Izin menyampaikan bagi ibu-ibu yang ingin memondokkan anaknya di Ponpes Al-Amin, pintu pondok pesantren kami insya Allah terbuka untuk anak Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan biar tidak memperpanjang waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Airin. Selanjutnya kita dengarkan juga sambutan dari Ketua Basyarul Khairat Ustazah Humaini Fitriana SPDI. Pada Ustazah kami silakan. Gimana mikrofonnya? Udah guys, udah bagus. Pandai. Cek sound. Burung kenek-kenek makan rambutan. Pesan kakek nenek, aku nggak boleh sambutan. Burung kenek-kenek makan rambutan. Rambutan dipetik di kebun tuk dalang. Pesan kakek nenek, aku nggak boleh sambutan karena suaraku lagi hilang. Lanjut aja, nggak usah. Lanjut. Besarkan dulu baterainya ya. Ini baterai yang habis, bukan itu. Jangan salah. Yang baterai habis itu ini, bukan itu, you know. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound.
Belum kenek-kenek. Oh enggak. Tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masih ingat dengan beliau? Ingat sangat. Beliau siapa? Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Nela Luki M. Hum, menyelesaikan S3-nya di usia 26 tahun. Ibu berapa umur kemarin? Aku tanya kenapa ibu ketawa? Kemarin S3-nya umur berapa? 15 tahun. Agak lain ku tengok. S3 umur 26 tahun. Dengan tempo 1 tahun 8 bulan. Ibu sampai sekarang tak tamat-tamat. Betul ya? Kemudian beliau adalah dai cilik terbaik se-Asia Tenggara pada masanya. Sama kayak ibu-ibu juga. Dulu pada masanya beliau sudah dakwah keliling Nusantara, termasuk pelosok-pelosok Kalimantan. Ibu percaya apa tidak? Kalau nggak percaya, aku bawa balik dia. Itu beberapa tahun yang lalu. Untuk saat ini 3 tahun ke belakang ini, beliau aktif berdakwah di dunia gaib. Dakwah di dunia gaib, yang nonton makhluk gaib, yang komen juga makhluk gaib. Ada nggak orangnya? Ini orangnya nih. Manusia gaib. Kalau kita manusia, maka kalau ibu mau ikut jadi makhluk gaib, ikutlah kajian beliau setiap pagi dan juga malam ba'da maghrib. Tapi satu pesan aku, tanyalah. Kayak gak ikhlas kali ibu nanya aku, Ustazah pesannya apa? Aku jawab ya Bu. Jangan lupa saksikan labnya sampai akhir, karena di akhir di situ ada madu akasia. Masuk Eko. Kalau ibu ngaji lutut menyut-menyut, tangan kebas-kebas, vertigo, GERD, miom, bumil, promil, jantung, ginjal, apa minum? Ustazah, kalau buka-buka dompet suami dosa apa tidak? Tanyalah. Ustazah, kalau aku tengok dulu muka-mukanya. Ustazah, kalau kita, ibu tanyalah urusan rumah tangga. Rumah tangga di ujung tanduk, tanya juga dengan beliau. Nanti dijawabnya. Kalau sekarang kita bisa berjumpa dengan beliau, banyak orang pengen bertemu Bu, tapi Allah belum izinkan. Sore hari ini kita bisa berjumpa dengan beliau, ucapkan alhamdulillah. Maka karena ibu udah ucapkan alhamdulillah, kita gas dengarkan beliau. Gas? Gas? Orang kompak belakang belum? Gas? Mana tahu yang liur kursi ini. Baik, janji jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang balas WA. Lab boleh?
Boleh live, boleh ambil foto, boleh ambil video, tapi satu pesanku, masukkan juga mukaku. Sakit hatiku. Berapa hari ku nemenin sampai habis suara aku nggak tidur. Giliran live, mukanya aja, mukaku nggak ada. Baik, baik. Ibu-ibu semua sehat? Suara saya jelas ke belakang? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, Bu, Bu, sehat? Masya Allah, saya lihat tadi dari ujung sana tuh sampai masuknya wajahnya wajah ahli surga semua. Wajah-wajah ahli hidayah Allah semuanya. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut. Amin. Wajah-wajah sakit lutut semua. Yang saya hargai, saya hormati orang tua kami, Bapak followers, karena beliau sudah lama followers Ustazah dari Singapura ya Pak. Nyampe sini kaget, perempuan semua rupanya Ustazah. Saya datang dari Singapura Ustazah, saya follower Ustazah, rupanya ibu-ibu semua Ustazah. Saya bilang gas Pak, Bapak yang terdepan. Nah, saya kira yang paling ganteng, rupanya ada pula saingannya sampingnya. Yang saya hargai, saya hormati sini ya Pak. Yang saya hargai, saya hormati Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin yang alhamdulillah Masya Allah tadi telah memberikan irsyad taujiat kepada kita semuanya. Yang saya cukup dengar bahwa Pondok Pesantren Al-Amin menjadi salah satu pondok pesantren pilihan Ustazah Umayni Fitria, anak beliau. Betul? Betul, Masya Allah. Yang saya hargai, saya hormati kakak saya, Ustazah saya, guru saya, orang tua saya, enggak sih, orang tua sih. Ustazah Umayni Fitria yang alhamdulillah dengan wasilah beliau saya dapat mampu hadir dalam majelis ini. Dan yang saya hargai, saya hormati seluruh jamaah semuanya, yang kita selalu berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah ruh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah angkat segala masalah kita, amin. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ustazah kita ini lagi sakit suaranya. Sejak ngeluh kayaknya sejak sebulan yang lalu tak selesai secara adat. Kami sebagai ustazah nih Bu, itu masalah kami Bu. Sakit tenggorokan. Masih mending cuma hilang suara. Kadang-kadang rasa ada tulang di sini. Dulu saya pada masanya seperti itu. Suka sakit tenggorokan, radang. Itu sampai di rumah sakit itu semua catatan saya itu radang. Sama kayak ibu kalau bangun malam isinya pipis. Kayak catatan amal ku tengok, kan?
Makanya kalau bangun tahajud, bangun tengah malam tuh tahajud jangan pipis aja, pening malaikat nanti. Isinya pipis. Sama kayak saya di rumah sakit, radang isinya radang. Nah, itulah. Tapi semoga cepat sembuh beliau, amin. Karena memang ngomong nih pakai suara sejauh ini. Kalau bisa ngomong pakai bluetooth, saya pun mau coba juga. Nah, Masya Allah ya, semoga Allah sembuhkan dan semoga ibu-ibu semua sehat juga walafiat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah titik yang ini adalah titik yang keempat saya berhadir di kota Batam. Ini titik terakhir. Besok saya mau balik. Rencana saya mau 20 tahun lagi di sini. Tapi takut gak dapat tiket pulang. Ya, jadi besok saya izin balik kepada ibu dan bapak semuanya. Tadi malam saya membahas tentang bab sejarah Nabi dari lahir sampai Isra Mi'raj. Pagi tadi membahas tentang sejarah Isra Mi'raj dari berangkat sampai hikmah sholat. Sementara di siang hari tadi kita membahas apa asbab dan sebab kalau kita nggak sholat. Maka hari ini kita agak luaskan sedikit pembahasannya. Kita akan membahas apa efek samping orang yang sholat dan kenapa sebagian orang sholat itu tidak juga taat. Artinya ada yang dia sholat tapi dia maksiat, betul? Ada yang dia sholat tapi dia juga berdosa, betul? Ada yang dia sholat tapi dia juga berzina, betul? Nah, maka kita ingin tuntaskan ini supaya kita bisa menjadi orang yang sholat dan taat. Amin Allahumma amin. Jadi begini Bu, ada dalil bunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu adalah seluruhnya. Jadi masuk Islam ini mesti seluruhnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tidak bisa kita masuk ke dalam Islam itu separuh-paruh saja. Misalnya kita hanya masuk bab sholatnya aja, nggak bisa. Coba kita ulang lagi. Dalam agama Islam ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya hablum minallah. Apa namanya? Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas. Apa namanya? Yang ketiga hablum. Iya, semua cuy. Yang pertama hablum. Yang kedua hablum minan. Yang ketiga hablum. Ulang aja lah. Yang ketiga hablum minan nafs. Nafs. Pakai fa, nafs. Yang pertama hablum. Yang kedua hablum. Yang ketiga hablum minan nafs. Hablum minallah itu hubungan dengan Allah. Hablum minan nas itu hubungan dengan manusia. Hablum minan nafs. Nafs itu hubungan dengan diri sendiri. Tiga-tiganya harus mumtaz. Tiga-tiganya harus masuk ke dalam Islam. Tiga-tiganya harus selesai. Kita bahas, ibu-ibu. Nanti kita akan tahu kenapa banyak orang yang lalai sholat. Atau kalau dia sholat, sholatnya nggak berefek pada dirinya. Sholat juga, gosip juga, betul? Sholat juga, ngomongin orang juga, betul? Maka ini harus dituntaskan sore ini secara adat supaya kita bisa selesai semuanya masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya mau nanya Bu, Ibu cinta Allah nggak Bu? Cinta Allah nggak Bu? Apa bukti Ibu cinta kepada Allah? Pokoknya gitulah Ustazah. Cinta itu ada 2. Yang pertama bil lisan, yang kedua bil hal. Dengan lisan dan dengan perbuatan, betul? Ibu kalau sayang dengan suami, ibu bilang apa? I love you Bang. Kalau nggak salah itu sih, gitu kan? I love you Bang, miss you Bang. Aku tak bisa hidup tanpamu Bang. Kaulah belahan jiwaku Bang. Sebelah aja Bang. Sebelah lagi ada dia di sana. Selebeo, gitu ya. Jadi kalau kita cinta dengan seseorang, dia cuma ngomong doang kalau dia cinta, tapi dia nggak ada bukti dengan perbuatannya. Kira-kira kita yakin nggak dia cinta dengan kita? Dengan Allah. Kita banyak zikir secara lisan.
Subhanallah, 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 Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita zikir. Itu adalah cinta dengan lisan. Tapi mampukah kita buktikan kepada Allah kalau kita cinta dengan perbuatan? Orang yang cinta kepada Allah tidak akan melakukan sesuatu yang Allah benci. Kira-kira Bu, ibu kalau cinta dengan suami, walaupun suaminya gak di tempat, ibu mau melakukan sesuatu, ibu ragu kan? Kalau dia tahu pasti dia sedih nih, betul? Kalau dia tahu dia pasti marah nih, betul? Sama dengan Allah. Apa itu cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah itu adalah al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita cinta kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi karena kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah telah melihat kita. Maka cinta kepada Allah, hablum minallah, dibuktikan dengan zikir. Zikir, subhanallah dari lisan, alhamdulillah dari lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita yakin bahwa Allah itu lihat kita. Maka orang yang cinta kepada Allah pasti meninggalkan segala dosa dan memperbanyak segala pahala, karena dia tahu semakin banyak dia berdosa, semakin Allah tak suka kepadanya. Paham? Maka untuk menghindarkan dosa, seperti yang sering saya sampaikan, cuma satu caranya, yaitu menahan dan menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Bu, Bu, kalau mau terhindar dari dosa, itu kan cuma nahan aja. Kita mau gosipin orang, tahan. Kita mau ngomongin orang, tahan. Kita mau buka aurat keluar rumah, tahan. Kita mau marah dengan suami, tahan. Kita mau makan makanan haram, tahan. Jadi menghindari dosa pada akhirnya hanya menahan saja. Maka orang-orang yang beriman itu insya Allah dia akan bisa menahan dirinya dari dosa, karena dia takut Allah tidak mencintainya. Paham? Maka hablum minallah adalah membuktikan cinta kita kepada Allah. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan perintah Allah dan tinggalkan yang namanya dosa. Makanya mulai sekarang, fakir qabla an ta'zima, berpikirlah sebelum kita berbuat. Seketika kita melakukan sesuatu, kira-kira Allah suka enggak nih? Kira-kira Allah suka enggak nih? Kira-kira Allah suka enggak nih? Kalau rasa-rasanya Allah tak suka, maka kita tinggalkan. Clear sampai sini? Nah, untuk membuktikan hablum minallah, salah satunya adalah kita melakukan perintah Allah. Dan perintah Allah itu gak banyak, Bu. Kan saya sering cerita kemana-mana, yang namanya kewajiban dan perintah itu sedikit, Bu. Contoh, kita memperingati Isra dan Mi'raj, menggapai perintah Allah sholat. Sholat perintah Allah cuma 5 kali sehari semalam. Bu, saya mau nanya, sholat wajib berapa kali sehari semalam? 5. Sholat sunnah? Banyak, Bu. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat hajat, taubat, istikharah, sholat wudu,